kayaknya ini Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyampaikan beberapa informasi mengenai kurikulum 2013 berkaitan dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Surat edaran tersebut nomornya adalah 1999-B1.B.01.01.03/2022 tertanggal 9 April 2022 yang isinya adalah kalau dirangkum itu mengenai implementasi kurikulum Merdeka yang akan berlaku pada tahun ajaran 2022 dan 2023 dan sedikit mengenai FMM. FMM itu apa? Nanti kita lihat. Oke, suratnya itu bisa diunduh di websitenya GTK, kira-kira seperti ini. Nah, diperbesar ya di PowerPoint. Yang pertama, mungkin surat ini ditunjukkan untuk siapa dan dasarnya apa. Surat ini ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala Sekolah, dan guru di seluruh Indonesia. Itu ditunjukkannya. Dasarnya apa? Dasarnya itu adalah menindaklanjuti peluncuran Merdeka Belajar episode 15 Kurikulum Merdeka dan peluncuran platform Merdeka Mengajar oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tanggal 11 Februari 2022 juga untuk mempersiapkan pelaksanaan keputusan Kemendikbudristek nomor 56 tentang penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, itu ditujukan ke siapa dan dasarnya. Kita lihat poin berikutnya. Nah, dari surat ini apa saja yang akan dilakukan atau harus dilakukan oleh kepada siapa surat tersebut ditujukan. Yang pertama, oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk melakukan pembentukan tim dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait persiapan pelaksanaan penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI nomor 56/M/2022. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama itu Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai persiapan IKM atau implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua, sama untuk Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, Kota melakukan pemantauan secara periodik satuan pendidikan yang telah mendaftar implementasi kurikulum Merdeka atau IKM jalur mandiri dengan mengakses http kurikulum GTK Kemendikbud.go.id atau melalui tautan http://bit.ly/dashboard_IKM. Jadi melakukan pemantauan secara periodik. Yang ketiga, Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, Kota dapat memfasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk IKM jalur mandiri sesuai dengan pilihan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Jadi, Kepala Dinas baik Provinsi, Kabupaten, Kota itu memfasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk implementasi kurikulum Merdeka. Yang keempat, sehubungan dengan dukungan Direktorat Jenderal dan Tenaga Kependidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka menggunakan teknologi melalui platform Merdeka Mengajar, maka FMM atau platform Merdeka Belajar kita bisa unggah di website atau di Android. Jadi bentuk dukungan dari Dirjen GTK itu satu,
Kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan yang telah mendaftar IKM jalur mandiri dengan pilihan mandiri belajar perlu mempersiapkan diri dengan menerapkan beberapa hal atau bagian dan prinsip kurikulum merdeka dan tetap menggunakan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Jadi kalau sekolah tersebut memilih mandiri belajar, maka masih mempergunakan kurikulum 2013 tapi disederhanakan. Nah, langkah-langkah persiapan yang harusnya dilakukan oleh kepala sekolah dan guru untuk jalur mandiri belajar sebagaimana tercantum pada dalam lampiran surat ini. Jadi nanti dijelaskan apa yang harus dilakukan untuk sekolah yang memilih jalur mandiri belajar. Kemudian yang kedua, untuk yang mandiri berubah. Yang mandiri berubah berarti sudah melaksanakan kurikulum merdeka tapi hanya di beberapa jenjang, yaitu kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Langkah-langkahnya sama, tercantum dalam lampiran, nanti dijelaskan. Untuk kepala sekolah dan guru yang mendaftar IKM jalur mandiri dengan pilihan mandiri berbagi, mulai tahun ajaran 2022-2023 menerapkan kurikulum merdeka dengan melakukan pengembangan sendiri di berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Langkah persiapan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan guru untuk jalur mandiri berbagi sebagaimana tercantum dalam lampiran. Kemudian kepala sekolah dan guru satuan pendidikan belum mendaftar, segera mendaftarkan diri. Dan yang keenam, platform Merdeka Belajar dapat diunduh di Play Store atau di website. Nah, ini lampiran yang tadi disebutkan, ya. Jadi ini untuk sekolah nih, dan untuk guru juga. Persiapan dan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1 atau A, unduh dan pasang platform Merdeka Mengajar pada gawai Android atau akses melalui halaman https://guru-kemendikbud.go.id. Login dengan akun belajar ID. Menyaksikan video implementasi kurikulum Merdeka per jenjang melalui fitur video inspirasi atau melalui halaman https guru-kemendikbud.go.id video inspirasi. D. Mengikuti pelatihan mandiri kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Kemudian mempelajari asesmen dan perangkat ajar kurikulum Merdeka. Mengikuti sesi berbagai praktik baik kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. G. Mengikuti komunitas belajar dan bergabung dengan kanal Telegram implementasi kurikulum. Ini nama site-nya ya di Telegram. Tentunya guru-guru juga harus menginstalkan sosial media berupa Telegram. Nah, untuk guru juga sama. Tapi ini untuk yang sudah mandiri berubah. Tidak perlu dijelaskan lagi karena isinya sama dengan yang pertama tadi. Yang ketiga juga hampir sama, ya. Implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri berbagi, persiapan dan langkahnya itu sama semua. Ini terutama yang terdaftar di IKM, ya, implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kita bisa tahu sekolah kita itu mendaftarkannya sebagai sekolah apa atau istilahnya memakai kurikulum apa. Jadi sekolah diberikan pilihan, ya, 3 pilihan: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, ya. Sekolah sudah memberikan jawabannya, walaupun dari Kemendikbud memberikan rekomendasinya. Dan finalnya, ini yang akan dilaksanakan nih, jawaban final. Gabungan antara pilihan dan rekomendasi. Seperti contoh di sini, SMP Negeri 1 Taman Sari,
jenjangnya SMP, statusnya negeri, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, jawaban pilihannya adalah mandiri belajar. Jawaban rekomendasinya adalah mandiri belajar. Yang akan dilaksanakan itu adalah mandiri belajar. Ini ada SMP Negeri 1 Nanggung, ya, negeri juga di Kabupaten Bogor juga. Nih, jawaban pilihannya mandiri berbagi, ya. Jawaban rekomendasinya mandiri berubah. Jawaban finalnya adalah mandiri berbagi. Nah, itu kira-kira ya. List ini bisa dilihat di halaman website GTK. Kemudian, lampiran mengenai cara unduh dan pasang atau install platform Merdeka Mengajar pada gawai Android. 1. Buka aplikasi Play Store. Cari aplikasi Merdeka Mengajar. Unduh dan install pada gawai Android. Masuk dengan akun pembelajaran ID yang tentunya sudah diberikan oleh operator ya. Berikutnya adalah ini wajib nih untuk guru kelas 1, kelas 4, dan kelas 10. Tapi tentunya untuk semua guru juga. Ya, baik sekolah yang mengikuti atau mendaftar kurikulum Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, ataupun Merdeka Berbagi. Terutama yang wajib itu adalah Merdeka Berubah dan Merdeka Berbagi ya. Jadi untuk sekolah yang mendaftarkan Merdeka Berubah dan Berbagi itu wajib bagi gurunya, terutama guru kelas 1, kelas 4, dan kelas 10 untuk mengikuti pelatihan mandiri yang wajib dipelajari. Ada 7 topik. Topik pertama mengenai Merdeka Belajar, topik kedua kurikulum, topik ketiga profil pelajar Pancasila, topik keempat perencanaan pembelajaran, tentunya sesuai jenjang masing-masing. Nanti di gawai tersebut atau di platform tersebut akan disediakan pilihan-pilihannya, kemudian asesmen sesuai dengan jenjang masing-masing, penyesuaian pembelajaran, dan yang ketujuh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang harus dipelajari semuanya. Terdiri dari ada modul belajarnya dari masing-masing materi, ada telaahnya, ada pelatihannya, ada modulnya, dan lain-lain. Di akhir ada nanti refleksi. Nah, itulah kira-kira